Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat zahir dan batin kita, nikmat sihah wal afiyah. Dari semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan sudah sepantasnya kita selaku daripada hamba Allah Subhanahu wa taala mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kelak kita dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada orang-orang yang mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga sampai kepada kehariban alam, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan daripada syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pemirsa yang mulia, para pemirsa yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua ya, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keutamaan, di bulan yang didamba-dambakan oleh seluruh umat muslim yang di dunia. Alhamdulillah, pada hari ini, pada bulan ini, ya, kita tepat ya, berada di satu bulan yang mana satu bulan ini ya, menjadi mulia karena lahirnya sosok yang mulia. Ya. Menjadi sebuah idola karena lahirnya sang idola. Ya. Seluruh umat Islam yang ada di dunia ini mengidolakan, memuliakan daripada bulan ini, yaitu bulan di mana dilahirkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membahas ya, tentang daripada kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terdapat sebuah pembahasan ya, di dalam sebuah kitab yang mana dikarang oleh seorang profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Tarikhul Khawadis. Beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki membahas tentang kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya, telah tercatat di dalam kitab beliau ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulida Shallallahu Alaihi Wasallam yaumul isnin fi syahri Rabi'il Awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tepat di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Dan pada saat itu juga bertepatan yaitu di tahun gajah. Ya. Di tahun gajah, kenapa dikatakan tahun gajah? Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikannya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fil, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhiri ayah. Shadaqallahul azim. Terus kemudian banyak yang berpendapat tentang kelahiran daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tanggal 8 Rabiul Awal. Banyak yang mengatakan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tanggal 9 Rabiul Awal. Yang di tanggal 9 Rabiul Awal ini itu terdapat di dalam makalah
di dalam sebuah kitab, yaitu yang bernama kitab Nata'ijul Abham. Ya, di dalam kitab Nata'ijul Abham dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal, yaitu tepat pada tanggal 20 April. Akan tetapi para ulama mensepakati bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal di hari Senin, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ini adalah qaul yang masyhur menurut atau bagi para ulama Asy-Syafi'i. Ini adalah sebuah qaul yang masyhur, ya, yang dikatakan oleh para ulama, ya, atau dikatakan oleh para jumhur, ya, yaitu tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di hari Senin. Kemudian dikatakan juga, ya, di dalam kitab Tarikhul Hawadits, ya, bahwasannya ketika, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam kandungan daripada ibundanya, yaitu Siti Aminah Az-Zuhriyah, ya, di dalam kitab dijelaskan bahwasanya walam tajid ummuhu lihamlihi siqalan wala haman, ya. Ibundanya daripada Sayyidatu Aminah Az-Zuhriyah, ya, ketika ketika hamil daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kandungan daripada Sayyidatuna Aminah, ya, itu tidak sama sekali ibunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatuna Aminah, ya, merasa daripada kelelahan, merasa berat ketika mengandung layaknya daripada ibu-ibu yang lainnya. Kemudian ada di dalam qaul dikatakan bahwasanya pahamalathu biriayatih, ya, pahamalathu biriayatillah kama warada anha hamlan khafifan la tajidu lahu siqala. Bahwasanya dikatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam kandungan ibunda Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, ya, Sayyidatuna Aminah mendapatkan sebuah pandangan, sebuah riayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perhatian langsung daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapati oleh ibu-ibu daripada ibu-ibu nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, itu. Tidak didapati daripada hal itu. Khusus untuk Sayyidatuna Aminah. Ya. Ya. Tidak sama sekali mengalami yang namanya lelah. Tidak sama sekali mengalami lemah di dalam, ya, mengandung daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Aminah Zuhriyah, ya, dikatakan wala tashku minhu alaman wala ilala. Ya. Tidak sama sekali merintih ketika melahirkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak sama sekali merasakan kesakitan. Layaknya seorang ibu yang ketika melahirkan itu merintih kesakitan sebagai macam. Ya. Untuk Sayyidatuna Aminah ketika melahirkan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali tidak merasakan daripada sakit. Ya. Dan sakit yang begitu dahsyat yang biasa dialami oleh ibu-ibu khalayaknya itu tidak dialami oleh daripada Sayyidatuna Aminah. Kemudian Sayyidatuna Aminah Zuhriyah, melahirkan daripada sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sampai di tanggal atau di bulan, ya, Rabiul Awal, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di situ Sayyidatuna Aminah mendapatkan perhatian khusus, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perhatian khusus daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang berada sebelumnya. Diketahui di dalam kitab An-Ni'matul Kubra Al-Alam karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasannya ketika sudah sampai di bulan Rabiul Awal, tepat di malam pertama di bulan Rabiul Awal, yang dialami daripada Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah pada saat itu,
Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, ya, memberikan kesentosaan pada diri daripada Sayyidatuna Aminah. Tidak sama sekali mendapati rasa kepanikan, tidak sama sekali mendapati rasa cemas, tidak sekali mendapati daripada rasa was-was yang begitu amat sangat mendalam. Itu tidak ada di dalam diri daripada Sayyidatuna Aminah. Kemudian tepat di malam kedua, ya, tepat di malam kedua dikatakan bahwasannya Sayyidatuna Aminah mendapatkan atau menerima, ya, seruan, ya, berita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasannya Sayyidatuna Aminah, wahai Aminah, engkau sebentar lagi engkau akan mendapatkan sebuah anugerah. Engkau akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Engkau akan mendapatkan sebuah kenikmatan, yaitu dengan lahirnya putramu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranjak kepada malam ketiga, tepat pada malam ketiga lagi-lagi Sayyidatuna Aminah menerima pesan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah khatib, ya, bahwa engkau Aminah sebentar lagi akan melahirkan seorang nabi yang paling agung, yang paling mulia, ya, yang sangat didamba-dambakan oleh seluruh alam, yang sangat didamba-dambakan oleh seluruh mereka yang ada di muka bumi ini, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Sayyidatuna Aminah sangat tenang, sangat damai, menerima dari berita-berita yang datang dari malam pertama sampai malam seterusnya. Akhirnya tepat pada malam keempat, ya, Sayyidatuna Aminah mendengar langsung daripada telinganya, melihat langsung dengan matanya, ya, terlihat sebuah cahaya yang berisi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan siapa gerangan. Kemudian Sayyidatuna Aminah bertanya, mereka adalah daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berzikir untuk engkau wahai Aminah, untuk kedamaian daripada dirimu, untuk kenikmatan yang nanti akan kamu dapati, ya, ketika sudah sampai waktunya. Ya. Sayyidatuna Aminah mengikuti daripada apa yang diucapkan oleh para malaikat pada malam itu. Melihat, ya, begitu indahnya pada malam itu, ketika terlihat daripada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala membaca zikir untuk menyambut daripada kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya tepat, ya, di malam yang kelima, Sayyidatuna Aminah bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana merupakan daripada kakek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada daripada Sayyidatuna Aminah, wahai Aminah, bahagialah engkau, ya. Wahai Aminah, ini adalah sebuah nikmat. Wahai Aminah, ini adalah sebuah anugerah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Wahai Aminah, engkau sebentar lagi akan melahirkan sebuah nabi agung, sebuah nabi yang mulia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlanjut di malam yang keenam, Sayyidatuna Aminah melihat sebuah cahaya yang memenuhi sudut-sudut alam semesta, hingga tidak ada lagi kegelapan padanya. Tidak lain ini adalah untuk menyambut kedatangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan cahaya daripada cahaya yang dilihat oleh Sayyidatuna Aminah itu menerangi seluruh kota Syam pada saat itu. Bahkan kota Mekah pun diterangi daripada cahaya tersebut. Ya. Karena apa? Karena memperingati lahirnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyambut, ya, karena menyambut daripada lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut di malam ketujuh, Sayyidatuna Aminah melihat malaikat ramai-ramai berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada Sayyidatuna Aminah. Ya Sayyidatuna Aminah, ya, kami membawa kabar gembira untuk engkau wahai Aminah. Ketahuilah sebuah kabar yang belum didapati daripada ibu-ibu yang lainnya kecuali engkau wahai Sayyidatuna Aminah. Kabar yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kabar yang bisa
membawa engkau dalam ketenangan, membawa engkau dalam kenikmatan, yaitu dilahirkannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam ke-8 sudah semakin dekat daripada lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aminah mendengar berita yang melalui hatib bahwasanya menyerukan kepada seluruh penghuni alam semesta untuk mendatangi. Tepat pada malam ke-8, Sayyidatuna Aminah mendengar seruan, yang mana seruan itu ditunjukkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia untuk mendatangi daripada kota Mekah dan baris di depan rumah daripada Sayyidatuna Aminah. Menyaksikan langsung bagaimana persalinan daripada, bagaimana dilahirkannya daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut di malam ke-9. Di malam ke-9 ini Sayyidatuna Aminah begitu tenang, damai, tidak sama sekali merasa gelisah. Tidak ada sama sekali. Yang dialami daripada Sayyidatuna Aminah tenang. Begitupun sampai malam ke-10, Sayyidatuna Aminah tidak sama sekali merasa takut, tidak sama sekali merasa kesakitan. Dan merintih daripada rasa sakitnya yang dialami oleh ibu-ibu yang melahirkan pada saat itu. Tidak. Untuk Sayyidatuna Aminah, tidak. Allah memberikan ketenangan. Allah selalu memperhatikan. Karena melahirkan daripada sosok yang mulia, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat di malam ke-11, Sayyidatuna Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah. Para malaikat berbaris untuk menyambut daripada kedatangan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ketika malam, tepat di malam 12 Rabiul Awal, Sayyidatuna Aminah melihat daripada di sekelilingnya itu penuh dengan penghuni langit dan bumi. Yang tadinya Sayyidatuna Aminah terlihat hanya seorang diri ketika melahirkan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu Sayyidina Abdul Muthalib, kakek daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon rahmatnya, memohon petunjuknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tepat di malam lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waqa'at ajaibun wa gharaibun, terdapat sebuah keajaiban, terdapat sebuah keanehan-keanehan yang dimana keajaiban dan keanehan itu tidak pernah dialami sebelumnya. Paminha intikasun kathirun minal asnami liwajhiha wa sukutiha min amkaniha. Pemandangan yang begitu aneh, begitu ajaib. Ketika Nabi dilahirkan, berhala-berhala yang pada saat itu berdiri tegak terlihat kokoh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, mereka jatuh. Berhala-berhala tersebut tidak ada angin, tidak ada sebab. Seketika itu juga berjatuhan, hancur lebur. Karena apa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian juga wa minha zuhurun nur ma'ahu hatta adha'a lahu qasurus Syam hina wulida. Bahwasanya diketahui ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, nampak daripada rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah daripada Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, itu didapati sebuah cahaya yang menerangi seluruh alam. Sampai negeri Syam itu penuh dengan daripada cahayanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha idtaraba iwana Kisra. Kemudian singgasana daripada Raja Kisra itu bergoyang. Nampak bergetar. Karena apa? Kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian padamnya api daripada umat Majusi. Yang dikatakan api ini tidak pernah padam selama 1000 tahun, akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, api itu padam. Inilah merupakan sebuah hal yang begitu sangat istimewa. Sebuah keadaan yang harus kita ketahui, harus kita pelajari.
kita harus percayai. Karena kelahiran daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkat daripada lahirnya, berkah daripada lahirnya baginda Nabi, kita berada dalam sebuah kerinduan, kita berada di dalam sebuah kecintaan, ketaatan, baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad adalah sosok nabi yang dimana sosok yang mandiri. Tidak butuh dengan hal-hal yang dikatakan sebuah hal-hal duniawi. Hal yang keistimewaan untuk seorang nabi. Hal yang dikatakan kekayaan dan sebagainya macamnya. Nabi tidak membutuhkan itu. Ketika Nabi SAW sudah terlahir di alam dunia, ya, maka oleh karena itu kita selaku daripada umat baginda Nabi SAW sudah sepantasnya mengingat, mempelajari dari sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang begitu amat sangat mulia. Di setiap malam Sayyidatuna Aminah selalu mendapatkan riayah, mendapatkan nadharah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat menyambut, seluruh alam menyambut daripada baginda Nabi SAW. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Rabiul Awal mulia karena kelahiran daripada baginda Nabi SAW. Hari Senin dimuliakan karena lahirnya baginda Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, faqad jaa indal Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas ulidan Nabi SAW yaumul Isnin. Ya, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, Ibnu Abbas, itu nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ya, bahwasannya dikatakan telah dilahirkan Nabi SAW itu di hari Senin. Kemudian Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul itu di hari Senin. Kemudian Nabi SAW meninggal, wa tuwfiya yaumul Isnin. Meninggalnya Nabi SAW tepat di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkatin ilal Madinati yaumul Isnin. Kemudian mereka orang-orang muhajir, para kaum muhajir, mereka berhijrah dari kota Mekah ke Madinah itu di hari Senin. Kemudian Nabi SAW mengangkat daripada Hajar Aswad itu juga di hari Senin. Jadi begitu mulia daripada hari Senin ini. Makanya Nabi SAW senantiasa berpuasa ketika mendapati daripada hari Senin. Begitu juga dengan hari Kamis. Ini adalah merupakan kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Sehingga yang ada di sekeliling daripada baginda Nabi SAW juga ikut mulia. Yang berada sezaman dengan Nabi SAW juga ikut mulia. Mereka para sahabatnya Nabi SAW. Oleh karenanya kita selaku umat baginda Nabi SAW sudah sepantasnya, seharusnya ketika mendapati ya, di bulan Maulid, di bulan kelahiran baginda Nabi SAW, kita senang, kita berbahagia karena menyambut daripada bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Dengan apa kita menyambutnya? Ya. Dengan hal apa kita merayakannya? Ya. Para ulama mengatakan, ya, sambutlah, rayakanlah daripada bulan Maulid ini atau hari-hari di bulan Maulid ini dengan kalian memperbanyak daripada membaca sholawat pada baginda Nabi SAW. Banyakin yang namanya baca sholawat. Ya. Dikatakan sholawat ya, satu kali saja kepada Nabi SAW, Allah membalas 10-nya. Ya. Bahkan banyak lagi daripada hadis-hadis tentang keutamaan sholawat di bulan Rabiul Awal ini. Di bulan kelahiran daripada baginda Nabi SAW. Ya. Membaca daripada sirah, membaca daripada maulidun Nabi SAW. Itu merupakan daripada tanda kebahagiaan. Itu merupakan daripada penyambutan kita terhadap kelahiran baginda Nabi SAW. Di mana di situ ada sebuah perkumpulan, tatkala sebuah perkumpulan tersebut dibacakan daripada sirah baginda Nabi SAW, disitulah kita
mendatanginya. Karena di situ juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hadir. Maka oleh karena itu kita selaku daripada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghadiri majelis-majelis maulid, majelis-majelis yang dimana di situ dibacakan daripada maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita turut bahagia, hati kita turut senang karena kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah meninggalkan ya, yang namanya membaca salawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca salawat bagian daripada rasa gembira, rasa kebahagiaan kita dalam memperingati daripada kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan kelak kita akan mengharapkan ya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan daripada syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaatul uzma, sebuah pertolongan yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya kecuali pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada hari itu ya, ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada sama sekali pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di situ baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada para umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada Nabi Muhammad beserta para umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari itu sama sekali tidak ada yang namanya pertolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Ya, dikatakan di hari itu tidak ada sama sekali yang namanya pertolongan. Mereka satu sama lain, ya, ibu dengan anaknya saling tidak kenal satu sama lain. Ya. Anak dengan para saudara-saudara kandungnya sama sekali tidak mengenal. Mereka berlarian mencari sebuah pertolongan, mencari sebuah syafaat yang di situ hanya dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan daripada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, yang berada di bawah naungan daripada syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berada di ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang berada nanti ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kenikmatan yang amat sangat luar biasa ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat daripada sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi kenikmatan ketika kita masuk surga kecuali kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang sangat kita cintai. Ini merupakan sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan yang tidak didapati oleh umat-umat lainnya kecuali umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.